Kekerasan ini jangan dilihat sebagai kekerasan fisik semata, tapi berusaha untuk hal-hal yang membuat orang itu jadi tidak disukai. Saya merasa bahwa ini sebuah kekerasan psikologi, ini tidak bagus. Kuasai diri, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu jalan damai. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya waktu di mana kami akan belajar dari firman Tuhan, sungguh-sungguh kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami kehendak-Mu dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mungkin melakukan apa-apa, sekalipun kami tahu dengan pasti tentang kebenaran firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam sukacita kita hari ini, pembacaannya terbaca dari Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayat yang ke-56. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Saya berharap saudara dalam keadaan sukacita. Sepertinya sudah lama kita tidak berjumpa. Tapi syukur kepada Tuhan Allah karena hari ini kita bisa beribadah bersama di sini. Saya ingin mulai dengan meminta saudara berpikir sedikit. Ketika saudara hati sakit, ketika saudara punya masalah dengan seseorang, ketika saudara merasa bahwa ini sebenarnya sesuatu yang tidak benar dan hati kepingin memberontak sekali. Apa kira-kira yang saudara lakukan? Pakai yang damai-damai saja atau kekerasan? Koma atau tergantung. Anda jual, saya beli. Renungkanlah sedikit. Pernah dengar kok tidak kalau orang bilang begini? Biar sapa, pembalasan hanya dari Tuhan. Pernah kok? Atau sendiri omong, biar pembalasan dari Tuhan. Ataukah kalau saudara nonton film atau kalau orang main gila, dong selalu bilang begini, nyawa atau harta. Ini gambaran-gambaran tentang pilihan-pilihan, mau yang damai atau dengan kekerasan. Saudara-saudara, biasanya kalau kita ada dalam pergumulan yang berat, masalah yang berat, itu urusan dengan orang lain, dengan seseorang. Saya mencatat bahwa kira-kira ada 4 hal yang bisa dilakukan. Atau kita bisa bagi dalam 4 hal ini. Saudara boleh renungkan saudara ada di bagian mana. 1, biasanya kalau ada masalah, jalan yang kita pilih itu adalah jalan damai. Kita mulai dulu dengan jalan damai. Suami bikin tas salah, bapak mantu bikin tas salah, istri bikin tas salah, tetangga-tetangga bikin tas salah, orang-orang yang bekerja sama dengan kita bikin salah. Sudah jalan damai. Tapi ini jalan damai yang kita maksudkan itu diam. Ada yang salah sudah diam-diam saja. Diam. Itu paling banyak terjadi di rumah tangga tuh. Kalau satu semua diam itu, wah itu masalah itu. Apalagi selama ini dia cerewet bertakuju, kita datang dia diam takuju, masalah itu. Diam. Ada yang menangis. Masuk di kamar menangis. Keluar datang kita tanya, ma, menangis. Soalnya teh mata agak kenapa kok? Menangis.
Ada yang ikut saja. Sudah, saya ikut saja. Kalau memang kamu mau begitu, saya ikut saja. Walaupun sebenarnya hati sakit betul, tapi ikut saja. Koma di situ, tapi dia menunggu kabar buruk. Itu kabar buruk itu biar begini. Kita lihat tak kuju dengar yang bersangkutan, yang kita marah tuh dia tiba-tiba celaka, dia tiba-tiba sakit, dia tiba-tiba dengan susah gitu. Itu toh. Betul bilang. Menurut saudara itu betul-betul jalan damai. Diam, menangis, meminta untuk sudah ikut saja sambil menanti kabar buruk. Tapi ini kira-kira yang pertama biasa dilakukan. Kedua, banyak yang ketika ada masalah seperti itu, jalan yang dia pilih adalah jalan kekerasan. Bahasanya keras. Dia memaki. Mau ada orang kok tidak ada orang, dia maki. Bahasa keras. Sikap juga keras. Bisa berpukul itu. Bisa marah. Dan seterusnya. Kedua, jalan damai, jalan kekerasan. Biasa di mana? Ketiga, ketika orang bergumul dengan masalah-masalah tertentu, dia memilih untuk berpisah. Daripada kita tinggal bersama-sama, daripada kita dekat tapi bakal lain terus-terus, lebih baik menjauh. Beberapa orang sudah tidak lagi mampu untuk urus ini rumah tangga, sudah kita dua berpisah sudah. Kenapa kau mau cerai? Tidak cocok lah Bapak, tidak bisa. Tidak cocok. Separuh nikah habis, tinggal lembab mantu, mama mantu, rasa bakalai tiap hari. Tak salah, tiba-tiba kucing yang kasih jatuh piring, mam tua langsung langsung kita, itu lupa mama itu. Lebih biar kita kosa di samping mam tua rumah. Kira-kira begitu. Berpisah saja daripada kita dekat, kau bakal lain terus itu. Kalau yang masih muda dong lebih memilih putus. Lebih baik hidup sendiri daripada ini baru pacaran sebegini Pak. Hidup hanya penuh dengan cemburu Pak. Padahal saya juga cemburu dia sebenarnya, tapi putus. Atau yang keempat, saudara-saudara, biasanya ketika ada masalah, orang berusaha begitu rupa untuk melupakan masalah. Dia berjuang begitu rupa untuk melupakan masalah. Sengaja diabaikan saja itu masalah. Sengaja tidak mau pikir, padahal sebenarnya dia ada pikir itu. Makin berat satu masalah, makin sulit untuk kita lupakan sebenarnya. Tapi ada upaya begitu rupa untuk melupakan masalah itu. Saudara tinggal pilih, biasanya saudara ada di mana? 1, 2, 3, atau yang keempat. Silakan saudara pikirkan sendiri, tidak usah tunjuk, tidak usah bayangkan suami punya, ini saya punya suami, ini biasa di ketiga. Saya yang biasa di kedua. Jadi begitu juga, ini untuk diri sendiri. Saudara-saudara, kisah tentang Yesus ditangkap ini menarik. Kenapa? Karena kita baca tiap-tiap tahun. Bahkan mungkin kita akrab sekali dengan kisah tentang Yesus ditangkap. Dengan sejumlah hal di dalamnya. Mulai dari percakapan dengan murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus. Datangnya Yudas bersama-sama dengan pasukan Romawi itu. Sampai Petrus memotong telinga dari Maltus. Dan seterusnya. Saudara-saudara, bagaimana sikap dan tindakan Yesus, ucapan Yesus untuk membedakan beberapa hal, paling tidak ada 5 hal berkaitan dengan sikap Yesus terhadap situasi berhadapan dengan sejumlah orang di hadapannya. Hal yang pertama, saudara-saudara, terhadap murid-muridnya yang kemudian lari daripadanya. Ketika Yesus ditangkap, bagian paling terakhir murid-murid ini lari. Bagaimana sikap Yesus terhadap mereka? Yesus tidak melibatkan mereka.
Yesus sama sekali tidak mau untuk bilang mari kita susah-susah sama-sama. Mereka tadinya baru perjamuan malam bersama. Dan sekarang Yesus ditangkap. Murid-murid itu melarikan diri. Yesus tidak mau melibatkan mereka. Yesus sanggup bekerja sendiri. Dia ambil resiko sendiri. Dia tidak mempengaruhi orang lain untuk memusuhi orang lain. Biarlah sikap itu muncul dari mereka sendiri. Sikap Yesus. Dan saya kira kita butuh belajar ini. Saya ini ketika tidak suka satu orang, saya bisa pergi untuk membentuk opini, bahkan mengajak satu orang, mengajak orang lain untuk membenci orang yang saya tidak suka. Saya kira ini masalah. Ini bukan jalan damai. Jalan damai yang Yesus ambil itu adalah resiko ini dia tanggung sendiri. Dia tidak libatkan orang lain. Dia tidak berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya membenci orang lain. Renungkanlah. Saya kalau sejengkel satu itu saya kasih tahu satu kok jengkel dia. Satu jengkel dia, woi itu juga tidak baik. Dan saya ketika buat khotbah ini, saya pikir saya mesti bertobat ini. Karena tiap hari pigo suruh orang benci orang lain. Saya kira itu hal yang tidak bagus. Itu bukan jalan damai. Kekerasan ini jangan dilihat sebagai kekerasan fisik semata, tapi berusaha untuk hal-hal yang membuat orang itu jadi tidak disukai. Saya merasa bahwa ini sebuah kekerasan psikologi, ini tidak bagus. Bertobat. Itu pertama. Kedua, terhadap Yudas. Ketika kepada murid-murid Yesus tidak mau melibatkan mereka sebagai jalan damai, bukan kekerasan. Bagaimana terhadap Yudas? Yudas yang Yesus sapa sebagai kawan. Yang tadi baru makan bersama-sama dengan Yesus. Dengan murid-murid yang lain. Yesus sebut dia kawan. Untuk itukah engkau datang? Tetapi terhadap kawan ini, Yesus membuka kesalahannya di situ. Padahal mungkin Yudas punya motivasi yang lain. Tapi Yesus menunjukkan dengan baik ini kesalahan. Yudas itu berpikir, Yesus ini bisa diandalkan. Yesus bisa diandalkan. Setiap kali ada pertanyaan sulit dari pemimpin-pemimpin Yahudi, pemimpin agama, dia jawab dan mereka sulit untuk membantahnya. Dia bisa membuat mujizat. Ini orang yang baik. Mereka telah memanggil dia guru. Dan mereka membayangkan kalau dia Mesias, segera dia akan memimpin Yahudi. Bagi Yudas ini sesuatu yang mungkin masih masuk akal. Apalagi dalam kisah tadi masih ditemukan. Ketika Yesus bilang sama Petrus, saya bisa meminta kepada Bapa untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat menolong saya. Yesus sangat pantas di situ. Dalam kacamata Yudas. Yang Yesus sapa dia sebagai kawan. Tetapi Yesus menelanjangi dosa yang dilakukan oleh Yudas. Bagi kawan, Yesus kasih tahu ini kesalahan. Ini dosa. Saudara, jalan damai itu begitu. Jalan damai itu jangan hanya karena kawan, kita tidak sanggup kasih tahu dia salah. Jangan pikir jalan damai itu sudah diam saja daripada ada masalah. Yang jalan damai itu benar tetap benar, salah tetap salah. Terhadap kawan harus berani katakan ini salah kawan. Terhadap suami kita boleh katakan salah. Terhadap istri kita katakan salah. Kalau salah, jangan kalau dia benar juga kita bikin dia kesalah-salah, itu juga salah.
Kadang-kadang persahabatan kita sangat kuat. Kita terlalu intim sampai kita tidak bisa melihat kesalahan di antara kita. Padahal untuk jalan damai bukan berarti tidak boleh berkata itu salah. Salah-salah saja. Kalau kita mau belajar betul dari Yesus ketika memilih jalan damai. Karena ini perdamaian yang Yesus maksudkan itu bukan saja damai di antara kita dua, tapi damai di antara kita dua dan damai di antara kita dengan Tuhan. Karena pendamaian yang Yesus maksudkan itu bukan pendamaian sesaat. Ini pendamaian kekal bersama-sama dengan kita, tapi juga bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita kalau salah, bikin salah saja, tidak apa-apa toh. Ketiga, terhadap para tentara. Terhadap para tentara Romawi yang datang kepada Yesus. Bagaimana sekarang Yesus ada pada jalan itu yang kita sebut dengan jalan damai? Yesus menunjukkan tanggung jawabnya yang luar biasa. Tanpa ketakutan. Yesus tidak melarikan diri. Dia bertanggung jawab. Karena ada misi yang dia bawa untuk penyelamatan umat manusia. Bahkan dunia. Dalam tanggung jawab itu, dia berdiri tanpa melawan terhadap mereka. Betapa Yesus sangat menguasai situasi hari itu. Saya membayangkan saudara-saudara, Yesus terlalu luar biasa. Karena memang dia luar biasa. Karena di situasi itu justru Yesus yang memainkan peran yang luar biasa. Dan itu yang dikenang sepanjang sejarah. Terhadap orang-orang yang sama-sama dengan dia. Terhadap kawan yang mengkhianati dia. Terhadap orang-orang yang akan menangkap dia. Yesus tetap menunjukkan tanggung jawabnya. Kadang-kadang kita pun jalan damai itu, kita memilih untuk tidak mau bertanggung jawab. Ada dalam pelayanan, dalam rumah tangga, ada clash sedikit, ada yang tidak baik sedikit. Sudah, kalau begitu biar dia urus saja, saya tidak urus lagi. Daripada kita urus kau bakalai, lebih baik saya diam-diam. Tanggung jawabnya kita abaikan. Dan kita kira itu jalan damai. Tidak, Yesus tetap menunjukkan tanggung jawab karena ada misi di situ. Keempat, terhadap Petrus. Salah seorang di antara para murid yang sama-sama dengan dia. Yang ambil pedang dan memotong telinga Malkus. Terhadap Petrus, Yesus menegaskan sesuatu. Petrus, tidak usah kau tunjuk yang kau punya kuasa dan kehebatan di sini, Petrus. Engkau kira saya tidak bisa untuk mendatangkan 12 pasukan malaikat? Kalau 12 pasukan itu kita pakai sama dengan pasukan Romawi, maka satu pasukan itu kira-kira 6.000 orang. Kalau 12 kali 6.000, banyaklah. Tidak usah. Kepada Petrus itu Yesus kasih tahu, tidak usah untuk menunjukkan apa-apa di situ. Biar saja. Saya juga bisa, tapi karena ada misi besar ini, engkau harus tadi yang ketiga, bertanggung jawab saja, cukup. Diam-diam di situ. Saya bisa melawan, tapi diam di situ. Saudara-saudara, saya kira ini hal yang menarik sekali karena jalan damai itu kadang-kadang saya urus banyak masalah damai yang itu damai pura-pura. Di hadapan yang pokoknya yang formal itu kita bilang, kita bersyukur kepada Tuhan karena 2 orang yang sudah lama sekali ini bermasalah, bertengkar, bermusuhan, tapi sekarang mereka sudah bisa berdamai. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lantas don 2
Bapegang tangan, bacium foto-foto, baru tulis di media. Lihat 2 orang bisa berdamai. Tapi itu damai pura-pura. Di belakang dong bisa setel kekuatan lain untuk menghancurkan orang yang tadi disebut berdamai. Jadi jalan damai itu bukan jalan pura-pura sambil diam-diam setel orang lain untuk menghancurkan orang lain. Itu bukan damai, bukan jalan damai. Itu juga jalan kekerasan namanya. Jangan sampai pas kita sepakat damai di sini, pas kita bilang pokoknya pada waktu kita mau damai, waktu pegang tangan, pas foto habis itu gas bunyi sudah, petasan bunyi. Yang tidak begitu. Yang terakhir, kepada Maltus yang telinganya dipotong. Dalam situasi itu, ketika Maltus pun telinga sebelah putus, Yesus omong habis dan Petrus, dia ambil Maltus pun telinga, dia taruh kembali. Saudara-saudara, kisah itu sepotong saja, tapi menarik. Kenapa? Sepertinya terlampau sempurna kisah itu. Sampai-sampai diabaikan oleh banyak orang, tidak ribuan, tapi banyak orang yang ada di situ dan melihat hal itu. Terlampau sempurna sampai mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, sepertinya itu telinga tidak pernah kena parang sama sekali. Yesus menunjukkan mujizatnya dan saya sebut sebagai mujizat yang sempurna sekali ditunjukkan di situ. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada mujizat yang tidak sempurna, bukan. Saya menggambarkan bahwa ini kemudian membuat mereka heran dan tidak bisa dibantah sama sekali. Betapa Yesus menguasai sebuah keadaan waktu itu yang sesungguhnya dia dalam keadaan sangat-sangat terjepit. Ini antara hidup dan mati, karena segera setelah ini 12 jam terakhirnya itu bermasalah sekali. Dia disiksa. Tapi dia menguasai betul situasi itu sehingga jalan damai yang dia pilih ini jalan yang benar-benar dinyatakan dengan damai. Terhadap orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Terhadap kawan yang mengkhianati dia, terhadap orang-orang yang akan menangkap dia, terhadap Petrus yang ingin membela dia, terhadap orang yang sementara kesakitan oleh karena telinganya putus. Yesus menjadi pusat sekali di situ. Saudara-saudara, kalau kisahnya kira-kira seperti itu, mari kita lihat saudara-saudara, bahwa jelas sekali Yesus tidak bisa diombang-ambingkan. Ketika dia berada pada jalan di mana dia harus melaksanakan tanggung jawab pendamaian itu antara manusia dengan Tuhan Allah karena telah dipisahkan oleh dosa. Yesus terlalu kuat di situ. Karena itu jalan damai yang Yesus lakukan itu, bahkan kemudian kalau kita berefleksi, jalan damai itu menjadi penting, bukan kekerasan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Kita berusaha nih ada tujuan. Kita menikah ada tujuan. Kita bergereja ada tujuan. Kita membangun kelompok ada tujuan. Segala sesuatu ada tujuan. Lalu bagaimana kita akan sampai kepada tujuan padahal kita berjumpa dengan banyak-banyak orang dan gesekan serta potensi konflik itu ada. Jalan damai yang dipilih. Tapi jalan damai yang seperti apa? Yang tadi digambarkan satu persatu. Terhadap kawan, terhadap orang yang mau menangkapnya, terhadap teman-teman di sekitarnya, terhadap pengkhianatan, terhadap orang-orang yang menderita. Karena kita tiap hari ketemu dengan mereka. Ada tujuan di situ. Jalan damai diperlukan untuk tujuan itu tetap ada. Saudara boleh renungkan sedikit tujuan rumah tanggamu, tujuan usahamu, tujuan bergerejamu, dan seterusnya. Jalan damai. Saudara, ketika kita kami rapat untuk mau memulai kembali ibadah di gereja,
Kami harus diingatkan. Majelis ingatkan, Bapak Pendeta dong yang pimpin ibadah, tolong ingatkan. Pasti dalam konteks ini, tapi pakai jalan damai. Yang tidak pakai masker itu tolong kau pakai, karena kita punya tujuan bersama. Jangan sampai kita malas tahu dengan keadaan, lantas kita tegur, kok tambah masalah. Waktu itu kami rapat ada yang begini, tapi ada orang yang kepala batu, kita omong dia tambah Yang jalan damai tapi tidak kasih tahu kesalahan, ini juga berat. Kasih tahu dia marah lagi, kita juga pusing. Risiko ini memang serius juga. Tapi memang kita diminta untuk memilih jalan damai. Jalan damai itu bukan berarti tidak boleh menegur kesalahan. Mesti kasih tahu. Terima kasih karena saya berani omongin, kan saya lihat semua pakai masker, jadi saya aman. Saya tidak tahu kebaktian kedua sebentar, terus ada yang tidak pakai. Ini saya mau jalan damai karena mana? Saya yakin saya pakai jalan damai abu-abu. Saya lihat Kak Edwin tidak pakai, saya hanya bilang bagi saudara-saudara yang tidak pakai masker. Tapi mata sengaja tidak taruh di Kak Edwin. Sengaja. Bagi saudara-saudara yang tidak pakai masker, ini jalan damai, tak salah ini saya rasa ini. Saya merenungkan ini tadi malam, saya pikir besok ini saya berani ke setuju jalan damai dengan menegur kesalahan, kok tidak? Karena kita punya tujuan bersama. Kita lagi bergereja untuk sebuah tujuan bersama. Mari kita sama-sama di sini untuk tujuan itu dalam jalan damai. Kedua, saudara-saudara, jalan damai diperlukan untuk mengurangi atau meniadakan korban. Bayangkan kalau Yesus tidak tegur sama Petrus hari itu. Bayangkan ketika Petrus maju, Yesus bilang, "Woi, 3 orang. Woi, saya yakin banyak yang korban itu." Jadi jalan damai diperlukan untuk kita mengurangi, meminimalisir korban. Kalau perlu tidak boleh ada korban sama sekali. Jalan damai diperlukan untuk jangan ada korban. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh buat apa-apa karena tidak boleh ada korban sama sekali. Tidak. Lakukanlah sesuatu. Tetapi dalam jalan damai yang kita pilih itu, jangan sampai kita korbankan orang lain. Jangan sampai kita korbankan orang lain. Jalan damai itu diperlukan untuk sebuah pemulihan. Ini yang ketiga. Jalan damai diperlukan untuk sebuah pemulihan. Pemulihan relasi. Jadi kalau kita mau berdamai tanpa memulihkan, tanpa pemulihan, saya kira itu tidak pas. Harus ada pemulihan di situ. Nah, saudara-saudara, pertanyaan paling besar di sekarang adalah, Pak Pendeta, lalu bagaimana cara-cara untuk kita bisa mengambil jalan damai? Kan tiap hari kita berjumpa dengan konflik dan berbagai-bagai perbedaan di antara kita. Berkaca kepada Yesus yang sangat menguasai situasi hari itu ketika dia ada dalam dalam keadaan yang terdesak itu, saya kira beberapa hal ini menarik. Cara. Tadi kan kita lihat hasil yang luar biasa dari apa yang Yesus lakukan, tapi cara-cara ini menarik. 1. Menyambut dengan hangat. Yesus punya cara sambut Yudas itu terlalu hangat. Kawan, untuk itu kan engkau datang kepadaku. Hangat sekali. Saya terkoreksi sekali dari ini. Kita ini kalau baru dengar saja, belum lihat langsung, itu kita pun sambutan sudah tidak hangat. Orang berkata, masuk. Itu bukan hangat, panas. Bukan panas biasa, panas dalam. Saya baru baca status tadi malam, siap-siap saya baca status, dia tulis begini. Apa gunanya mata kalau ketika ada masalah hanya pakai telinga? Apa gunanya mata?
Kalau ada masalah dengan dia, kita hanya pakai telinga. Saya rasa itu pasti panas. Saya ingat anak-anak kecil dulu kalau bakal itu hanya korek telinga. Korek dia punya telinga biar panas. Saudara-saudara, caranya tuh menyambut dengan hangat. Tapi jangan bikin-bikin juga. Dan sampai suami bikin salah, kita bilang, mari Bapak, mari. Mari teh, untuk itulah saya ditetapkan menjadi istri. Mari. Itu juga lebe-lebe itu dia namanya. Yesus menunjukkan cara yang ringan sekali. Menyambut dengan hangat. Bisa kok? Ini pakai masker ya, kita tidak tahu saudara bilang bisa kok tidak. Tapi cara, kan pertanyaan paling penting itu adalah bagaimana nanti melakukan ini barang. Kan saudara akan bilang bahwa kok itu kan dia Yesus, ini Yosef ini. Tapi ini kan sekarang kita mau sampaikan, menyambut dengan hangat, tidak marah besar. Kita ini baru dengarin, kita pun kemarahan ini sampai maki sana maki sini. Kadang-kadang barang yang tidak tahu apa-apa juga kita angkat lempar buang. Saya ingat dulu saya pun teman dong itu dong pacaran. Yang laki-laki bikin salah, konona marah sekali, dia kunci pintu, terus dia di dalam kamar dia banting semua, banting segala barang di situ, dia keluar dia banting kursi. Saya pun teman satu bilang begini, kalau masih kurang na TV lain. Woi, dia juga akhirnya kerasa tidak berani untuk TV. Jalan damai itu menyambut hangat, bukan banting. Pak Pendeta, saya tidak banting TV Bapak, saya hanya banting diri saya. Dililibah. Saya rasa itu bukan cara hangat. Menyambut dengan hangat, bukan cara damai, itu tidak damai. Kedua, setelah menyambut ini satu paket ini. Menyambut dengan hangat dilanjutkan dengan berbicara dengan tenang. Berbicara dengan tenang. Yesus pembicara itu tenang betul. Sudah menyapa dengan hangat itu, dia berbicara dengan tenang. Untuk itu kah orang datang kau pegang dia mencoba begini, dia bilang, penyamunkah aku sehingga kamu datang membawa senjata dan pentung? Saya rasa kalau saya ini orang pegang, lepaskan. Berbicara dengan tenang. Saya ingin pakai contoh lain. Kadang-kadang kita dalam masalah begitu, kita susambut hangat, ini kata-kata dong penuh sindiran. Kita pun cara bersindir, ini sindir-sindir di sini tidak bisa status. Status ini dengan story WA ini penuh sindiran. Kalau tidak tahu tentang saya jangan omong ke tahu-tahu. Sebab setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke tahu-tahu. Ini bahasa apa ini? Saya sekarang terkoreksi ini. Saya pulang saya sudah berubah ini. Bukan, saya sudah berubah sekarang ini. Berbicara dengan tenang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita jujur saat nona-nona juga dan nyong-nyong dong. Kita ini kalau terlalu marah berbicara tidak tenang, akhirnya omong sembarang. Istri ini kalau terlalu marah dia bisa usir dia sana. Lepas lupa rangkat. Sampai itu yang tiga jangan dia lupa muka dia berangkat. Nanti suami jangan baru bilang, kenapa kau tinggal saya? Makanya bicara itu tenang. Jangan asal omong. Jalan damai toh. Tapi suami don juga tolong. Tagal ibu mau jalan damai ini kita bilang sana mam tua itu orang baik. Di antara dong keluarga 8 orang itu dia paling baik sudah. Dia sama persis dengan bepu nenek. Aduh itu sudah salah itu. Jalan damai, berbicara dengan tenang. Tadi malam tadi ibu keluar dari motor, cerita tentang apa? Tentang apa kok? Nah di motor ini kalau waktu membaca cerita itu kan bahasanya tidak tenang.
Beta rasa betul sama kayak kalau kita di pinggir jalan, kalau lihat orang di motor lihat, terus beta kalau ibu pelan sedikit, orang kayak banyak gitu, dong lihat kita, berbicara dengan tenang. Ada apa-apa berbicara dengan tenang, Bapak Ibu, anak-anak dan semua, tidak usah sindir sana sindir sini. Betul. Lebih baik kalau anggap dia teman, anggap dia saudara, anggap dia tetangga, tapi kasih tahu. Yesus bilang, kasih tahu. Kadang-kadang kita ini berani omong di luar, berhadapan muka dengan muka kita tidak berani omong. Lihat saya nanti saya akan diam. Tapi kok diam juga saya sepi. Pina omong. Ketiga, jalan damai yang Yesus lakukan itu adalah dia tidak menyiapkan senjata. Tapi kita harus hati-hati di sini. Yesus tidak siap senjata. Dia tahu yang datang nih teman. Dia tidak siap senjata. Tetapi bukan karena dia pasrah sekali dia sudah tidak bisa berdaya. Bukan itu. Tetapi ini sebuah bentuk konsistensinya dia. Yesus sangat konsisten pada jalan penyelamat, pendamaian itu. Dalam pendamaian. Saya bisa buka punya ini rumah. Saya lihat dia ini, dia taruh parang sumba itu ada 2 di dia pun dinding. Saya tidak omong dia, mas saya bayangkan lu mau kasih taku siapa? Jangan sampai ada orang datang omong. Terus dia pemata hanya angkat lihat di parang. Omong. Lama-lama yang datang langsung bilang, Bapak saya permisi dulu. Kenapa Bapak pemata tuh? Yesus tidak siap senjata. Tidak siap senjata. Dia artinya yang saya maksudkan. Untuk sebuah jalan damai, jangan siap untuk berbantah-bantah. Untuk saling melawan. Karena kita tiap hari akan ketemu orang. Bayangkan kalau tiap hari kita ketemu satu, kita siap bakal lain, siap ketemu satu, siap bakal lain, ketemu satu, siap memaki, ketemu satu. Wih, kita pun hidup pun pun terikat lah ini. Sudah, salosa, santai-santai, ketemu saya. Ada polisi lewat rumah bilang, Pak, mau tangkap saya. Tidak, saya kira tidak begitu juga, tapi maksudnya mari kita tidak ada masalah tuh jangan siap duluan untuk mau melawan, berperang dan lain sebagainya. Jangan itu. Banyak orang ketika ada masalah kecenderungan pertama tuh memproteksi diri. Tidak apa-apa, tapi jangan proteksi diri siap senjata, siap mati orang. Bukan itu. Terakhir, dalam itu semua saudara-saudara bagian yang terakhir ini untuk jalan damai itu menguasai diri. Menguasai diri. Yesus menunjukkan sebuah cara yang hebat penguasaan dirinya. Kau kira saya tidak bisa untuk meminta 12 pasukan malaikat datang ke sini? Yesus sangat kuasai diri. Ada godaan yang sangat kuat untuk Yesus bisa mengatakan itu, menyatakan itu, tetapi tidak. Dia kuasai diri. Ada masalah tolong kuasai diri. Karena kuasai diri itu baik. Ada sesuatu. Jangan hanya masalah yang sebenarnya tidak sebesar pengorbanan kita selama ini. Kadang-kadang kita pun cara pandang itu yang bikin kita tidak bisa kuasai diri. Kita sudah menikah 15 tahun. Terus ada laki-laki lain, ada perempuan lain. Kita sangat tidak kuasai diri dan kita merasa cara berpikir kita begini. Engkau mengkhianati 15 tahun ini. Yang 15 tahun ini kita rasa. Sampai kita ambil tindakan yang kemudian merusak ini barang. Yang karena kita rasa, sudah 15 tahun lah. Padahal kekuatannya ada di 15 tahun. Kalau 15 tahun ini kita bisa jalani sampai hari ini, ada masalah seperti ini saya harus kuasai diri supaya 15 tahun ini jadi 16 tahun, jadi 17 tahun, jadi 18 tahun. Kekuatan
Jangan jadikan dia senjata untuk menghancurkan. 15 tahun. Memang kadang-kadang untuk menguasai diri itu agak susah. Kita sering bilang begini, lu tidak tahu. Lu tidak tahu berhadapan dengan siapa? Tiang-tiang listrik dong itu siapa punya? PLN. Bukan saya punya. Jadi kita tuh kalau sudah tidak kuasai diri tuh kita omong gini. Hei, apa? Kita ini batas salah sedikit dalam keluarga dengan keluarga untuk sesuatu, misalnya ini orang tua perumah. Kita 4 orang sama-sama pernah duduk sepakat untuk orang tua perumah ini son baik, jadi kita kerja dulu orang tua perumah. Terus ada satu ini dia yang kas keluar duit paling banyak ini. Beta yang belum kas keluar uang karena memang belum nanti. Terus karena jalan damai bilang, ingat tuh kau tempung kesepakatan 2 tahun lalu. Terus kakak omong begitu saya rasa tersindir. Saya bilang apa-apa coba omong ulang. Hei, apa yang saya tidak bisa beli? Hei, apa? Lu jangan baru kasih ini, lu pikir, saya foto. Laut itu siapa punya? Kalau sebegini ini kita rasa sudah tidak betul ini. Yang kuasai diri, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa itu jalan damai. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sangat luar biasa bagi kami ya Yesus. Engkau mampu menunjukkan hal-hal yang luar biasa pada jalan-jalan pendamaian itu. Jalan damai-Mu kami mohon supaya bisa berlaku juga bagi kami. Karena Engkau Tuhan dan sanggup, tapi kami manusia dan kami sadar kami tidak sanggup. Kecuali bersama-sama dengan Tuhan, pasti semuanya bisa terjadi. Tolong kami Tuhan, dan biarlah itu semua terjadi karena kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.